Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu berada di satu titik dalam hidup di mana semua terasa salah arah? Rencana yang sudah disusun dengan hati-hati runtuh satu persatu. Harapan yang Anda peluk erat justru menjauh. Dan doa yang Anda panjatkan seolah menggantung di udara tanpa jawaban. Di momen seperti itu, hidup terasa sunyi. Meski dunia tetap ramai, Anda tersenyum di luar. Tetapi di dalam, ada kelelahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Video ini bukan untuk menghakimi Anda, bukan untuk mengatakan bahwa Anda kurang berusaha, dan bukan pula untuk menyuruh Anda tetap kuat dengan cara yang memaksa. Video ini adalah ruang aman, ruang untuk bernapas, ruang untuk berhenti sejenak, dan ruang untuk memahami bahwa ketika segalanya tak berjalan sesuai keinginan, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar memaksa keadaan berubah. Dengarkan perlahan resapi setiap kalimat, karena mungkin jawaban yang Anda cari selama ini tidak berada di luar sana, melainkan sedang tumbuh pelan-pelan di dalam diri Anda sendiri. Menerima kenyataan tanpa melawan hidup. Hal pertama yang harus Anda lakukan saat segalanya tak berjalan sesuai keinginan adalah berhenti melawan kenyataan. Bukan berarti menyerah, tetapi berhenti menghabiskan energi untuk menyangkal apa yang sudah terjadi. Banyak luka batin bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadap kenyataan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Penerimaan bukanlah kelemahan. Justru, penerimaan adalah bentuk keberanian paling sunyi. Berani mengakui bahwa iya, ini tidak sesuai rencanaku, tanpa harus menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau bahkan Tuhan. Di titik ini, Anda tidak perlu solusi. Anda hanya perlu jujur pada perasaan Anda sendiri. Izinkan diri Anda merasa kecewa. Izinkan diri Anda merasa sedih, marah, atau bingung. Perasaan-perasaan itu tidak membuat Anda gagal sebagai manusia. Mereka justru menandakan bahwa Anda masih hidup, masih peduli, dan masih memiliki harapan yang belum padam. Seringkali kita diajari untuk segera bangkit, segera kuat, segera ikhlas. Padahal, tidak ada keikhlasan yang tumbuh dari paksaan. Keikhlasan hanya lahir setelah perasaan diakui, dipeluk, dan dipahami. Jika hari ini Anda belum bisa ikhlas, itu tidak apa-apa. Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti garis. Ada belokan yang tidak kita rencanakan, ada jalan terjal yang tidak kita pilih, dan ada persimpangan yang memaksa kita berhenti lebih lama dari yang kita inginkan. Semua itu bukan kesalahan Anda. Ketika Anda terus berkata, seharusnya begini, seharusnya begitu, tanpa sadar Anda sedang mengikat diri pada masa lalu yang tidak bisa diubah. Dan setiap ikatan itu perlahan menguras kedamaian Anda hari demi hari. Cobalah mengganti kalimat dalam hati Anda. Bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tetapi, baiklah, ini sedang terjadi. Apa yang bisa kupelajari darinya? Perubahan kecil dalam cara berbicara kepada diri sendiri bisa membuka ruang batin yang sangat besar. Ruang untuk bernapas lebih lega, meski keadaan belum membaik. Menerima kenyataan bukan berarti berhenti berharap. Ini hanya berarti Anda berhenti bertengkar dengan hidup. Dan saat pertengkaran itu berhenti, energi Anda bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih bermakna. Ingat ini baik-baik. Hidup tidak sedang menghukum Anda. Hidup sedang membentuk Anda dengan cara yang mungkin belum Anda pahami hari ini. Ada musim dalam hidup di mana Anda diminta berjalan cepat, dan ada musim di mana Anda diminta berhenti dan diam. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Kadang, itu adalah perlindungan. Saat Anda berhenti melawan, hati Anda mulai sedikit tenang. Dan dari ketenangan itulah, langkah selanjutnya bisa terlihat lebih jelas. Tidak apa-apa jika hari ini Anda hanya mampu bertahan. Bertahan pun sudah merupakan bentuk keberanian. Jangan remehkan kekuatan dari satu tarikan napas yang dilakukan dengan sadar. Itu tanda bahwa Anda masih memilih hidup. Meski sedang lelah, Anda tidak rusak. Anda hanya sedang berada di fase hidup yang sulit. Banyak orang tersenyum di puncak, tetapi menangis diam-diam di lembah. Dan lembah itu bukan aib, itu bagian dari perjalanan. Semakin Anda berhenti menolak kenyataan, semakin cepat luka batin mulai menemukan jalannya untuk sembuh. Menerima bukan berarti setuju. Menerima hanya berarti berhenti menyakiti diri sendiri dengan perlawanan yang tak perlu. Hari ini tugas Anda bukan memperbaiki segalanya. Tugas Anda hanya satu, jujur pada diri sendiri. Kejujuran batin adalah pintu pertama menuju kedewasaan emosional. Tidak semua hal yang rusak perlu segera diperbaiki. Beberapa hanya perlu dipahami, dan pemahaman selalu datang setelah penerimaan. Jika Anda merasa tertinggal, ingatlah, hidup bukan lomba lari. Ini perjalanan yang sangat personal. Anda boleh berjalan lambat, Anda boleh berhenti, Anda boleh menangis. Yang penting,
Anda tidak berpura-pura baik-baik saja saat hati Anda tidak baik-baik saja. Ketulusan pada diri sendiri jauh lebih penting daripada terlihat kuat di mata orang lain. Di titik ini Anda sedang belajar hal paling penting dalam hidup. Berdamai, dan perdamaian batin selalu dimulai dari menerima apa adanya. Bukan versi hidup yang Anda inginkan, tetapi versi hidup yang sedang Anda jalani. Dari sinilah perubahan yang sesungguhnya akan dimulai. Memahami bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan pesan. Ketika segalanya tak berjalan sesuai keinginan, banyak dari kita langsung memberi satu label yang paling menyakitkan. Gagal. Kata itu terasa berat, menekan dada, dan seolah merangkum seluruh nilai diri kita hanya dari satu fase kehidupan. Padahal, kegagalan seringkali bukan tentang berakhirnya sesuatu, melainkan tentang dimulainya pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan hidup itu sendiri. Hidup jarang memberi pelajaran dalam bentuk yang nyaman. Pelajaran hidup sering datang lewat kehilangan, kekecewaan, dan jalan buntu yang tidak kita duga. Jika semuanya selalu berjalan mulus, kita mungkin akan tetap berada di tempat yang sama, tanpa pernah benar-benar bertumbuh secara batin. Apa yang Anda sebut kegagalan hari ini, bisa jadi adalah perlindungan dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan di masa depan. Anda mungkin belum bisa melihatnya sekarang, karena rasa kecewa masih terlalu kuat. Namun seiring waktu, banyak orang menyadari bahwa hal yang dulu mereka tangisi, ternyata menyelamatkan mereka dari arah hidup yang salah. Seringkali, kita tidak gagal karena kurang pintar atau kurang berusaha. Kita gagal karena hidup ingin mengarahkan kita ke jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin lebih sunyi, lebih lambat, tetapi jauh lebih selaras dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Saat rencana Anda runtuh, bukan berarti Anda salah bermimpi. Bisa jadi mimpi itu terlalu kecil untuk versi diri Anda yang akan datang. Dan hidup, dengan caranya yang keras namun jujur, sedang memaksa Anda untuk memperluas cara pandang. Ada momen dalam hidup di mana Anda sudah melakukan segalanya dengan benar, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Disitulah Anda belajar satu hal penting, bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh hasil akhir semata. Jika hari ini Anda merasa tidak berguna hanya karena satu kegagalan, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Ingat kembali semua hal yang pernah Anda lewati, semua luka yang pernah Anda sembuhkan, dan semua hari sulit yang berhasil Anda lalui, meski terasa mustahil saat itu. Kegagalan bukan bukti bahwa Anda tidak cukup. Kegagalan hanya bukti bahwa Anda sedang mencoba. Dan hanya orang yang mencoba dengan sungguh-sungguh yang pernah merasakan jatuh sedalam ini. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh melalui runtuhnya harapan. Kebijaksanaan tentang batas diri, tentang kesabaran, tentang apa yang benar-benar penting dan apa yang selama ini hanya mengejar pengakuan. Kadang yang perlu runtuh bukan rencananya, tetapi ego kita, ego yang ingin semuanya sempurna, cepat, dan sesuai keinginan. Saat ego melemah, hati justru menjadi lebih lapang untuk menerima pelajaran hidup. Hidup tidak selalu memberi jawaban dalam bentuk kata-kata. Seringkali jawabannya hadir dalam bentuk keadaan yang memaksa Anda berhenti, diam, dan merenung. Di keheningan itulah, pemahaman mulai tumbuh perlahan. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidup Anda hancur hanya karena satu bab terasa berat. Buku kehidupan Anda masih sangat panjang, dan Anda belum membaca halaman-halaman terbaiknya. Apa yang hari ini terasa seperti kegagalan, mungkin sedang melatih ketahanan batin Anda, melatih kesabaran yang lebih dalam, melatih kerendahan hati, melatih kemampuan untuk bangkit tanpa harus membenci diri sendiri. Tidak semua orang yang berhasil terlihat kuat saat mereka jatuh. Banyak dari mereka menangis, merasa bodoh, merasa tertinggal, bahkan ingin menyerah. Yang membedakan hanyalah satu hal. Mereka tidak berhenti percaya bahwa hidup masih menyimpan makna. Anda tidak perlu memaknai kegagalan secara positif hari ini. Tidak apa-apa jika hari ini Anda masih merasa pahit. Pemaknaan membutuhkan waktu, dan waktu tidak bisa dipaksa. Yang terpenting adalah Anda tidak membiarkan kegagalan mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Anda tetap manusia yang berharga, bahkan ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Setiap kegagalan membawa pesan yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang mengajarkan batas, ada yang mengajarkan keberanian, ada yang mengajarkan keikhlasan, dan ada pula yang mengajarkan bahwa Anda selama ini terlalu keras pada diri sendiri. Jika Anda mau mendengarkan dengan hati yang lebih tenang, kegagalan tidak lagi berteriak menyakiti, melainkan berbisik mengarahkan. Hidup tidak sedang menjauh dari Anda. Hidup sedang mengajak Anda untuk melihat dengan cara yang lebih jujur dan lebih dewasa. Mungkin selama ini Anda terlalu sibuk mengejar hasil, sampai lupa merawat proses. Kegagalan datang untuk memperlambat langkah Anda, agar Anda tidak kehilangan diri sendiri di tengah perjalanan. Tidak semua jalan buntu
berarti Anda harus berbalik arah sepenuhnya. Kadang, Anda hanya diminta berhenti sejenak, memperbaiki cara berjalan, lalu melanjutkan dengan versi diri yang lebih bijaksana. Anda tidak terlambat, Anda tidak tertinggal sejauh yang Anda bayangkan. Setiap orang punya garis waktu yang berbeda, dan hidup tidak pernah membandingkan Anda dengan siapapun. Yang membuat kegagalan terasa sangat menyakitkan adalah ketika Anda mengaitkannya dengan harga diri. Padahal, harga diri Anda tidak pernah berkurang hanya karena satu hasil yang tidak sesuai rencana. Anda masih bernapas, Anda masih belajar, Anda masih punya kesempatan. Dan selama itu masih ada, kegagalan tidak pernah menjadi akhir. Ia hanyalah jeda. Jeda untuk memahami, jeda untuk memperbaiki, jeda untuk tumbuh. Jika Anda berada di fase ini sekarang, percayalah, Anda sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Merawat diri saat hati dan pikiran benar-benar lelah. Ada fase dalam hidup di mana kelelahan bukan lagi tentang tubuh, melainkan tentang hati dan pikiran yang terus dipaksa bertahan. Anda bangun tidur dengan rasa berat yang sulit dijelaskan, menjalani hari dengan otomatis, dan menutup malam dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar diam. Di fase ini, yang paling sering terjadi bukan kurangnya kekuatan, melainkan terlalu lama memaksakan diri tanpa jeda. Merawat diri bukanlah tindakan egois, meski seringkali kita merasa bersalah saat melakukannya. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk selalu kuat, selalu memberi, selalu mendahulukan orang lain, sampai lupa bahwa diri sendiri juga butuh perhatian. Ketika segalanya tidak berjalan sesuai keinginan, justru saat itulah tubuh dan batin Anda paling membutuhkan kelembutan. Banyak orang mengira merawat diri harus mahal dan rumit, padahal seringkali bentuk perawatan yang paling menyembuhkan justru sangat sederhana. Duduk diam tanpa distraksi, mengatur napas dengan sadar, atau sekadar mengizinkan diri menangis tanpa merasa lemah. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat dalam bagi ketenangan batin. Saat hati Anda lelah, jangan langsung memaksanya untuk kembali kuat. Kekuatan yang dipaksakan hanya akan retak di kemudian hari. Yang dibutuhkan adalah waktu, ruang, dan kejujuran untuk mengakui bahwa Anda sedang tidak baik-baik saja. Pengakuan ini bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Merawat diri juga berarti belajar berkata tidak, tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Tidak semua permintaan harus Anda penuhi. Tidak semua beban harus Anda pikul sendirian. Menjaga batas bukan berarti menjauh dari orang lain, melainkan cara agar Anda tidak kehilangan diri sendiri. Ada kalanya Anda perlu menarik diri dari kebisingan dunia, dari perbandingan yang melelahkan, dan dari ekspektasi yang terus menekan. Media sosial, opini orang, dan standar kesuksesan yang tidak realistis seringkali memperparah luka batin yang sebenarnya sedang berusaha sembuh. Tubuh dan pikiran Anda saling terhubung, lebih dalam daripada yang Anda sadari. Saat pikiran terus tertekan, tubuh akan berbicara melalui rasa lelah, sakit kepala, atau gangguan tidur. Mendengarkan sinyal ini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri, bukan bentuk kemanjaan. Cobalah untuk lebih ramah dalam berbicara kepada diri sendiri. Perhatikan bagaimana Anda menegur diri saat melakukan kesalahan. Jika kata-kata itu terlalu keras untuk diucapkan kepada orang yang Anda sayangi, maka kata-kata itu juga terlalu keras untuk diri Anda sendiri. Merawat diri bukan berarti Anda berhenti berusaha memperbaiki hidup. Justru sebaliknya, dengan batin yang lebih tenang, keputusan yang Anda ambil akan lebih jernih dan lebih selaras dengan kebutuhan sejati Anda. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan nasihat, tetapi bisa diredakan dengan kehadiran. Kehadiran Anda sendiri untuk diri Anda, tanpa penilaian, tanpa tuntutan, dan tanpa keharusan untuk segera bangkit. Istirahat bukan berarti menyerah. Istirahat adalah strategi bertahan yang sering diremehkan. Bahkan alam pun beristirahat, berganti musim, dan memperbarui dirinya dalam diam. Jika hari ini Anda hanya mampu melakukan sedikit hal, itu sudah cukup. Jangan ukur nilai diri Anda dari seberapa produktif Anda hari ini. Nilai Anda tidak pernah bergantung pada daftar pencapaian. Merawat diri juga berarti memperlakukan kegagalan dengan lembut. Alih-alih terus mengulang kesalahan di kepala, cobalah memandangnya sebagai pengalaman yang sedang Anda pelajari perlahan. Ada kelelahan yang tidak bisa diatasi dengan tidur saja. Kelelahan yang hanya bisa pulih ketika Anda berhenti memusuhi diri sendiri dan mulai berdamai dengan keterbatasan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa hidup kembali, meski sederhana. Mendengarkan musik yang menenangkan, berjalan tanpa tujuan, atau menulis isi hati tanpa sensor. Hal-hal ini mungkin tidak mengubah keadaan, tetapi bisa menguatkan batin. Saat Anda merawat diri, Anda sedang mengisi kembali energi yang selama ini terkuras oleh kekecewaan dan harapan yang belum terwujud. Tanpa pengisian ini,
Anda hanya akan berjalan lebih jauh dalam kondisi kosong. Tidak apa-apa jika hari ini Anda belum siap menghadapi dunia dengan senyum. Tidak semua hari menuntut Anda untuk tampil kuat. Ada hari-hari yang hanya meminta Anda untuk bertahan dengan jujur. Merawat diri juga berarti memilih lingkungan yang lebih sehat untuk batin Anda. Berada di sekitar orang yang memahami tanpa menghakimi bisa menjadi obat yang tidak terlihat tetapi sangat terasa. Jika memungkinkan, berbicaralah. Ceritakan beban yang Anda simpan terlalu lama. Tidak semua hal harus Anda selesaikan sendiri. Membuka diri bukan berarti membebani orang lain, melainkan memberi kesempatan bagi hubungan yang lebih tulus. Ada saatnya Anda perlu memaafkan diri sendiri atas keputusan-keputusan yang diambil di masa lalu. Anda membuat pilihan terbaik berdasarkan pengetahuan dan kondisi yang Anda miliki saat itu. Menyalahkan diri tanpa henti hanya akan memperpanjang luka. Merawat diri adalah proses yang tidak selalu terasa nyaman. Kadang, ia menuntut Anda menghadapi perasaan yang selama ini Anda hindari. Namun justru disitulah penyembuhan mulai bekerja. Perlahan, dengan perawatan yang konsisten dan penuh kesabaran, Anda akan merasakan perubahan kecil. Pikiran menjadi sedikit lebih ringan. Napas terasa lebih lega. Hati tidak lagi sekeras sebelumnya. Jangan terburu-buru menuntut diri untuk kembali seperti dulu. Versi diri yang sedang Anda bangun sekarang mungkin berbeda, tetapi bisa jadi jauh lebih bijaksana dan lebih kuat secara batin. Saat Anda merawat diri dengan sungguh-sungguh, Anda sedang menyiapkan fondasi untuk langkah berikutnya. Fondasi yang tidak dibangun dari paksaan, melainkan dari kasih dan pengertian. Dan dari fondasi inilah, Anda akan mampu melangkah lagi. Bukan karena terpaksa, tetapi karena Anda sudah cukup pulih untuk melanjutkan perjalanan. Menemukan kekuatan batin baru setelah terjatuh. Ada satu hal yang jarang disadari ketika seseorang jatuh begitu dalam, bahwa kekuatan batin tidak selalu muncul dalam bentuk keberanian yang lantang. Kadang, kekuatan justru hadir dalam bentuk diam yang panjang, dalam kesediaan untuk tetap bertahan meski tidak lagi tahu arah, dan dalam pilihan kecil untuk tidak menyerah meski harapan terasa sangat tipis. Setelah kelelahan dan luka mulai mereda, perlahan Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena cara Anda memandang hidup telah berubah. Anda menjadi lebih peka, lebih hati-hati, dan lebih jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar mampu Anda pikul. Kekuatan batin yang baru tidak dibangun dari kemenangan besar, melainkan dari kegagalan yang memaksa Anda mengenal diri sendiri lebih dalam. Anda belajar tentang batas, tentang kesabaran, dan tentang fakta bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun untuk layak dihargai. Di titik ini, Anda mulai berhenti mencari validasi dari luar. Pujian tidak lagi menjadi sumber semangat utama, dan kritik tidak lagi menghancurkan seperti dulu. Ada ketenangan baru yang tumbuh, karena Anda tahu bahwa nilai diri Anda tidak tergantung pada pandangan orang lain. Setiap luka yang pernah Anda rasakan meninggalkan jejak. Namun, jejak itu tidak selalu berupa bekas yang menyakitkan. Banyak di antaranya berubah menjadi pengingat bahwa Anda pernah jatuh, tetapi juga pernah bangkit dengan cara Anda sendiri. Kekuatan batin juga terlihat dari kemampuan Anda untuk memilih respons yang lebih bijaksana. Dulu, mungkin Anda mudah terpancing, mudah marah, atau mudah putus asa. Sekarang, Anda belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi, memberi ruang antara perasaan dan tindakan. Hidup mungkin masih belum sepenuhnya sesuai keinginan, tetapi Anda tidak lagi merasa sekosong sebelumnya. Ada rasa percaya yang tumbuh perlahan, bukan pada hasil, melainkan pada kemampuan diri Anda untuk menghadapi apapun yang datang. Saat Anda jatuh, Anda mungkin merasa sendirian. Namun dari kesendirian itulah, Anda belajar menjadi teman yang lebih baik bagi diri sendiri. Anda belajar mendengarkan kebutuhan batin tanpa harus terus mengabaikannya. Kekuatan batin yang matang tidak membutuhkan pengakuan. Ia bekerja dalam sunyi, membimbing Anda untuk mengambil keputusan yang lebih sehat. Bahkan ketika keputusan itu tidak populer atau tidak dipahami orang lain, Anda mulai berani melepaskan hal-hal yang dulu Anda pertahankan mati-matian. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena Anda sadar bahwa mempertahankan semuanya justru menguras energi dan melukai diri sendiri. Setelah terjatuh, Anda belajar bahwa hidup bukan tentang mengontrol segalanya, melainkan tentang merespons dengan bijak apa yang tidak bisa Anda kontrol. Kesadaran ini membawa kelegaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kekuatan batin juga tumbuh dari kemampuan untuk memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun diri sendiri. Tanpa pemaafan, luka akan terus hidup dan menarik Anda kembali ke masa lalu. Anda mulai memahami bahwa tidak semua orang harus mengerti perjalanan Anda,
Dan itu tidak apa-apa. Jalan hidup Anda bukan untuk dipertanggungjawabkan kepada dunia, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran. Ada keberanian baru dalam diri Anda. Keberanian untuk jujur tentang apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda butuhkan. Keberanian ini membuat hidup terasa lebih ringan, meski tantangan belum sepenuhnya hilang. Setiap langkah kecil yang Anda ambil sekarang terasa lebih bermakna. Anda tidak lagi terburu-buru, karena Anda tahu bahwa tergesa-gesa seringkali membuat Anda kehilangan arah. Kekuatan batin tidak selalu membuat Anda bahagia setiap hari, namun ia membuat Anda lebih stabil, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi ketidakpastian. Anda belajar bahwa jatuh bukanlah aib, melainkan bagian dari proses menjadi manusia yang lebih utuh. Tanpa jatuh, Anda mungkin tidak pernah menyadari seberapa kuat Anda sebenarnya. Perlahan, Anda mulai mempercayai intuisi Anda sendiri. Anda tidak lagi terlalu bising mencari pendapat orang lain, karena suara batin Anda kini terdengar lebih jelas. Kekuatan batin juga terlihat dari kesediaan Anda untuk menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Ada keindahan dalam ketidaksempurnaan yang dulu tidak Anda sadari. Anda tidak lagi mengukur hidup dari seberapa cepat Anda sampai, tetapi dari seberapa sadar Anda menjalani setiap langkah. Kesadaran ini membuat perjalanan terasa lebih utuh. Ada hari-hari di mana rasa lelah kembali datang. Namun kali ini, Anda tahu cara merawat diri dan memberi waktu tanpa merasa bersalah. Kekuatan batin yang sejati tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi mengajarkan Anda cara hidup berdampingan dengannya tanpa kehilangan diri sendiri. Anda mulai melihat masa depan dengan cara yang lebih realistis, namun tetap penuh harapan. Harapan yang tidak bergantung pada hasil tertentu, melainkan pada keyakinan bahwa Anda mampu menghadapi apapun yang akan datang. Setelah jatuh dan bangkit, Anda membawa kebijaksanaan yang tidak bisa dipelajari dari buku manapun. Kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah benar-benar terluka. Dan di titik ini, meski perjalanan masih panjang, Anda bisa berkata dalam hati dengan tenang, "Aku mungkin belum sampai, tetapi aku jauh lebih kuat daripada sebelumnya." Menumbuhkan harapan baru dan melangkah dengan ketenangan setelah semua yang Anda lalui. Setelah jatuh, kecewa, lelah, dan perlahan bangkit kembali, harapan tidak lagi hadir dalam bentuk yang sama seperti dulu. Ia tidak datang dengan janji-janji besar atau gambaran hidup yang sempurna. Harapan kini hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih dewasa, dan lebih jujur pada kenyataan. Anda tidak lagi berharap hidup akan selalu mudah. Anda hanya berharap diberi kekuatan untuk tetap tenang ketika hidup kembali menguji. Harapan seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi justru jauh lebih kokoh karena ia tidak mudah runtuh oleh keadaan. Di titik ini, Anda mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir yang harus dikejar mati-matian. Kebahagiaan adalah kumpulan momen kecil ketika Anda bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima keadaan apa adanya, dan tetap memilih melangkah meski belum tahu kemana arah akhirnya. Harapan baru tidak memaksa Anda untuk segera berhasil. Ia mengizinkan Anda untuk berjalan perlahan, belajar dari kesalahan, dan tumbuh sesuai ritme hidup Anda sendiri. Tidak ada lagi perbandingan yang melelahkan, karena Anda tahu setiap orang membawa beban dan perjalanan yang berbeda. Melangkah dengan ketenangan berarti Anda tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan akan kegagalan. Anda mungkin masih takut, tetapi ketakutan itu tidak lagi memenjarakan. Ia hanya menjadi pengingat bahwa Anda sedang melangkah keluar dari zona nyaman. Anda belajar menikmati proses tanpa harus terus-menerus mengkhawatirkan hasil. Setiap langkah menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, bukan sekadar alat untuk mencapai sesuatu di masa depan. Harapan yang baru juga membuat Anda lebih selektif dalam memilih tujuan. Anda tidak lagi mengejar semua hal, tetapi hanya yang benar-benar selaras dengan nilai dan kebutuhan batin Anda. Dalam ketenangan, Anda mulai melihat keindahan yang dulu terlewatkan. Hal-hal sederhana yang sebelumnya terasa biasa, kini memberi rasa syukur yang tulus. Dan dari rasa syukur inilah, harapan tumbuh semakin kuat. Anda memahami bahwa hidup akan selalu memiliki tantangan. Namun kini, tantangan tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan bagian alami dari perjalanan yang akan membentuk Anda lebih jauh. Harapan baru mengajarkan Anda untuk mempercayai waktu. Tidak semua hal harus selesai sekarang. Ada hal-hal yang membutuhkan proses panjang, dan tidak apa-apa jika Anda belum sampai. Melangkah dengan ketenangan juga berarti Anda berhenti memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Anda mulai hidup lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih selaras dengan suara hati. Anda menyadari bahwa masa lalu tidak perlu dilupakan sepenuhnya. Ia bisa menjadi guru,
bukan penjara. Setiap pengalaman, baik atau buruk, telah membawa Anda ke titik ini dengan segala kebijaksanaan yang Anda miliki sekarang. Harapan yang tumbuh dari luka tidak rapuh. Ia telah diuji oleh kekecewaan, dan justru karena itulah ia lebih tahan terhadap guncangan hidup. Kini, ketika hidup kembali tidak berjalan sesuai keinginan, Anda tidak lagi panik seperti dulu. Anda tahu cara berhenti, bernapas, dan menenangkan diri sebelum melangkah lagi. Anda mungkin belum tahu seperti apa masa depan Anda sepenuhnya. Namun Anda tahu satu hal penting. Anda tidak sendirian, karena Anda sudah belajar menjadi tempat pulang yang aman bagi diri sendiri. Melangkah dengan ketenangan berarti Anda memilih hidup dengan kesadaran, bukan sekadar bertahan. Anda hadir sepenuhnya dalam setiap langkah. Sekecil apapun itu, harapan baru tidak berisik. Ia tumbuh pelan-pelan, dalam diam, tetapi memberi kekuatan yang konsisten. Kekuatan untuk terus berjalan, meski jalannya tidak selalu jelas. Anda tidak lagi menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Anda memulai dengan apa yang Anda miliki sekarang. Dari tempat Anda berdiri hari ini. Dalam perjalanan ini, Anda akan tetap menemui hari-hari sulit. Namun kini Anda memiliki bekal yang jauh lebih kuat. Pemahaman, penerimaan, dan kasih pada diri sendiri. Hidup tidak harus selalu sesuai rencana untuk tetap bermakna. Kadang, makna justru ditemukan ketika rencana-rencana itu berubah. Dan jika hari ini Anda masih berada di tengah ketidakpastian, biarkan pesan ini tinggal di hati Anda sejenak. Anda tidak terlambat. Anda tidak gagal sebagai manusia. Anda sedang bertumbuh. Teruslah melangkah dengan hati yang lebih tenang dan harapan yang lebih jujur. Karena selama Anda masih mau berjalan, hidup akan selalu memiliki cara untuk menemani. Sahabatku Suara Hikmah, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Istirahatlah sejenak jika lelah, menangislah jika perlu, lalu bangkit kembali dengan hati yang lebih tenang. Anda lebih kuat daripada yang Anda kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.